Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak kelas 5 SD Negeri Karya 1? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anak sekalian, hari ini pelajaran mata pelajaran agama ya. Rapot PTS belum, nanti diumumkan lebih lanjut ya. Ya, anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suruhnya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anak sekalian, ini kita masuk kepada pelajaran agama ya. Ini kemarin kita belajar tentang ya surat Atin, tentunya udah kemarin ya. Kemudian nah, ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya, kemarin Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad udah ya. Aku ingin terpuji di hadapan Allah ya, ini istilahnya pengamalan daripada Asmaul Husna. Nah, sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah ya. Nah, ini perintah beriman kepada kitab Allah. Coba kita baca nih ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, itu. Jadi kita harus beriman kepada Allah, kitab-kitab Allah, termasuk malaikat. Nah, ini harus hafal rukun iman ya. Itu ntar suruh ngapalin lagi rukun iman ya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus hafal rukun iman. Nah, itu kita harus beriman kepada apa yang tertera dalam Al-Quran. Selanjutnya kita ini beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba kita perhatikan. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kitab suci
Nah, setiap rasul ini kan ada rasul diturunkan kitab, tapi juga ada suhuf itu berbentuk lembaran. Nah, ini kitabnya ini ada 4 nih ya. Petunjuk dan peroleh keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini coba kita perhatikan kitab suci tersebut adalah sebagaimana disebut. Nah, ini kitab. Yang pertama, Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu diterangkan di sini sekitar 12 tahun sebelum Masehi. Ya, berarti sebelum Nabi Isa. Ya, kalau Masehi itu kan dihitungnya dari kelahiran Nabi Isa. Terus kemudian ini untuk diturunkan ke daerah Israel dan Mesir. Bahasanya bahasa Ibrani. Nah, ini ya adalah kitab Taurat. Sampai sekarang juga masih ada tuh bahasa kitab Taurat. Terus bahasa Ibrani, tapi yang asli atau tidak tahu tuh ya. Tapi dulu waktu turunkan Nabi Musa adalah kitabnya kitab dari Allah Subhanahu wa taala, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, seperti itu. Kemudian yang B, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad abad itu 12 tahun, abad 12, kalau abad itu kan 100 ya. Berarti kalau 12 itu 1200 sebelum Masehi. Tadi Taurat itu. Nah, kalau Zabur Nabi Daud ini abad 10 sebelum Masehi. Jadi kalau 10 abad, satu abadnya 100, berarti 1000 tahun sebelum sebelum Masehi, belum Nabi Isa. Nah, itu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini jadi rajanya itu dia raja Bani Israel, yaitu pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an ya, daerah Israel seperti itu ya. Itu. Jadi kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, ini Nabi Isa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu di Yerusalem, Palestina sekarang itu. Ya, seperti itu. Sekarang juga ada Injil, tapi Injilnya udah nggak asli itu. Ya, kalau Injil yang asli beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah Nabi Isa. Ya, begitu. Nah, sekarang yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim. Nah, ini kitab yang kita imani. Apa itu? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya pada abad 6 Masehi ya, di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nuzul Quran, terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran awalnya diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasulullah utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, itu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya dalam bahasa Arab. Ya, seperti itu. Itu umurnya Nabi Muhammad 40 tahun, dapat wahyu. Nah, itu sebagai tanda Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang rasul. Jadi Al-Quran itu sampai sekarang itu mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini dipegang sampai akhir zaman sebagai petunjuk umat Islam ya sampai hari kiamat. Nah, itulah kitab mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 112 surat
terbagi 30 juz 6 dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah itu. Jadi Al-Quran yang sekarang kita pegang itu ada 114 surat. Kemudian ada 30 juz. Nah, di sini dicatat 6.236. Kalau ngapalnya yang mudah itu ayat Al-Quran 6.666 ayat itu yang biasa buat ngapal ayat mah ya. Tapi kalau di sini 6.236 ayat. Diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari atau genapnya itu 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Nah itulah ya kitab-kitab yang kita ini kan. Kitab Taurat turunkan Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah menjadi petunjuk umat Islam Al-Quran. Kita Allah membawa ajaran yang terpuji, ajaran terpuji kepada pencipta. Nah ini ajaran yang pertama adalah ajaran terpuji kepada sang pencipta. Ini ada lihat sedang ibadah, sholat, berdoa ya. Ini ajaran daripada kitab-kitab Allah, itu untuk menyembah Allah. Kemudian ajaran terpuji kepada sang manusia, ini tuh lihat, saling kasih sayang ya, saling mencintai dan sebagainya, tidak saling bermusuhan. Kemudian ajaran terpuji berikutnya adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Coba lihat tuh, kita harus kasih sayang kepada hewan pelihara ya dengan baik ya. Terus tumbuhan juga ada yang mengutuk tumbuhan itu sebagai kebutuhan, ada tumbuhan itu sebagai kesenangan ya, disiram dan sebagainya, diurus ya, dipelihara. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah ini tuh lihat ya, menggosok gigi, terus kemudian bercermin, ini maksudnya mengurus diri sendiri ya. Kita harus perhatikan diri sendiri gitu. Jadi ajaran Al-Quran, kitab juga itu ya. Jadi untuk kepada Allah sang pencipta, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada diri sendiri ya. Itu ajaran daripada kitab suci, terutama Al-Quran yang kita imani. Selanjutnya ini rangkuman. 1. Semua umat Islam wajib mengenal nama Allah. Ini maksudnya Asmaul Husna ya. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, itu kita mengenal melalui nama-namanya. Bisa melalui Al-Quran atau alam semesta. Itu. Nah, kalau kita di sini melalui Asmaul Husna. Kemudian mengenal Allah dapat dilakukan melalui Asmaul Husna, itu Asmaul Husna. Nah, terus kemudian Asmaul Husna yang kita pelajari Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, adalah bagian dari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan 99 yang kita pelajari, ini cuma 4. Ya. Pertama yaitu Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian bukanlah suatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah itu. Jadi Al-Mumit, Allah yang mematikan. Setiap kita pasti mengalami kematian ya. Yang penting kita mempersiapkan diri yang baik. Kemudian Al-Hayyu mengandung arti Allah yang maha hidup. Allah hidup kekal selamanya dan maha memberi hidup kepada makhluknya. Jadi Allah maha hidup dan menghidupkan makhluk semuanya. Itu adalah Al-Hayyu. Al-Qayyum mengandung arti yang maha berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi Allah nggak perlu bantuan yang lain. Allah maha kuasa berdiri sendiri, ya, tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuhkan bantuan. Kemudian 7 Al-Ahad mengandung arti Allah Maha Esa, satu tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada Allah tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah tunggal, satu esa. Allahu samad, Allah tempat meminta, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak beranda, tidak beranakan, dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha Esa, Al-Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian 8, semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah
yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, ini kita harus tahu ya, kitab Taurat, kitab Zabur, Injil dan Al-Qur'an ya. Kemudian 9 kitab Allah membawa ajaran yang terpuji, yaitu ajaran untuk menyembah Allah dan juga untuk kebaikan sesama manusia. Yang ke-10 kita harus bersikap dan perilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Tuh, itu ya. Jadi kita harus berperilaku yang terpuji. Ya anakku sekalian, itu saja ya materi pada kesempatan ini tugas kalian nih. Yang pertama ini nih, menulis tentang kitab-kitab Allah tadi mana? Ya. Mengenal kitab-kitab Allah. Nah ini. Jadi kitab Allah yang Taurat. Kitab Taurat turunkan Nabi Muhammad pada Nabi Musa. Kemudian sampai Ibrani itu. Terus kitab Zabur juga keterangannya, kitab Injil keterangannya, kitab Al-Qur'an keterangannya. Sampai ditulis, sampai disebut juga rahmatan lil alamin tuh. Jadi Allah menurunkan kitab 4. Jadi sampai Al-Qur'an dan sampai tulisannya sampai rahmatan lil alamin. Selanjutnya tulisannya dilanjutkan dengan rangkuman ini. Ya. Rangkuman tulis 1, 2, 3 sampai 10. Ya, itu saja materi pelajaran pada hari ini agama Islam ya. Tolong kalian perhatikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan mudah-mudahan kalian tetap sehat. Jaga kesehatan dengan baik ya. Dengan makan yang baik, terus kemudian juga olahraga, ibadah dan sebagainya, berpikir positif. Ya, tetap semangat dalam belajar ya, pelihara kesehatan dalam kondisi seperti ini ya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.